Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi bid dharain amin. Qala ba'duhum man 'amila arba'ah duna arba'atin lam yantafi bi amalihi. Barang siapa beramal berbuat 4 perkara tanpa disertai 4 perkara yang lain, maka ia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amal-amalnya. Yang pertama, al-khawfu bidunil hadari, takut tanpa ada waspada. Takut kepada Allah tapi tidak menjauhi maksiat. Semestinya orang yang takut itu menjauhi maksiat. Takut yang seperti itu tidak ada manfaatnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dari rasa takut, orang yang mempunyai rasa takut, kalau memang betul-betul orang itu betul-betul punya rasa takut, bisa dilihat daripada perbuatan seseorang itu. Kayak apakah ia berbicara tentang takwa? Takwa menjadi syarat atau rukun daripada khotib itu. Ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah mastata'tum. Ittaqullah itu kan wasiat seorang khotib, menjadi rukun daripada khutbah. Bila tertinggal wasiat itu, maka ada sah khutbahnya. Bila ada sah khutbahnya, berarti ada sah Jumatnya. Tapi apakah terbukti? Makanya orang-orang dulu itu kalau disuruh khotib takutan, malah menghindar. Kenapa? Karena takutnya dia berpesan ittaqullah, takutlah kepada Allah, sedangkan yang berpesan itu, si khotibnya itu malah mengerja yang dilarang oleh Allah, malah menerjang larangan Allah, bermaksiat. Itu yang kita takutkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berbicara sedangkan engkau tidak mengerjakan? Jadi orang-orang dulu itu disuruh jadi khotib itu takutan. Kalau sekarang malah datang ke kemenang, datang. Kalau sekarang timbul ada tulisan masjid protes, seakan-akan memang sudah betul-betul bertakwa. Padahal orang bertakwa itu bisa dilihat daripada afal kerjaannya. Belum tentu yang pasif berbicara tentang ketakwaan dia adalah orang yang takwa, belum tentu. Makanya orang punya rasa takut tapi tidak waspada dengan hududullah, dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah melalui Quran dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Berarti takutnya itu dusta, takutnya itu tidak ada manfaatnya. Kiai haji atau guru bakil, guru sarwan
dan Ramil. Itu menurut riwayat beliau gara-gara hijrah ke Jawa itu karena Sidin ditunjuk sebagai hakim, sebagai tuan kodi, maka beliau akhirnya menyembunyikan kealimannya itu ke Bangil Pasuruan sana. Dan beliau seorang wali, daripada menghindari untuk sebuah jabatan. Akhirnya, tapi kan orang berilmu, orang alim alama hanya tetap timbul ke permukaan kalau dia adalah seorang yang mendirikan pondok pesantren atau kelambayan di Bangil. Maka kita kadang-kadang merasa risau, hati merasa ada nyaman, kita menyuruh orang ittaqullah, ada kegampangan berbuat sebagai seorang khotib. Kalau khotib itu mudah, dia bermodal bisa baca dan berani tinggal baca jadi khotib. Tapi risiko sebagai seorang khotib yang berpesan ittaqullah itu yang kadang-kadang di hati takutan. Kita menyuruh Allah bertakwa, menyuruh orang lain bertakwa, apakah kita sudah bertakwa? Nah, makanya orang awam itu penilaiannya, orang awam di akhir zaman, orang alim disangkanya itu orang berilmu, disangkanya orang itu orang alim, asalkan sudah naik mimbar bisa khutbah, itu dalam hadis dikatakan orang awam menilai orang itu adalah guru ujian. Nah, itu bila orang itu sudah wani khotib berdiri di atas mimbar khutbah, maka orang awam yang ada berilmu menilai itu adalah orang alim, padahal bermodal berani dan bisa membaca. Nah, itu takutnya. Makanya al-khawf bidunil khadari, orang yang ngomongnya dia merasa takut tapi tanpa ada kewaspadaan tentang apa hak-hak Allah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka itu berdusta katanya. Tidak ada manfaatnya. Mengaku takut tapi tidak berhati-hati dalam bertindak. Kalau Allah melanggar batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benar takut. Takwalah kalian sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali sampai mati itu dalam keadaan sudah berserah diri daripada Islam. Nah, itu wasiat yang berat. Bila kita ternyata kita melanggar, kita berdiri di atas mimbar, didengar orang untuk mendengarkan, sekalinya yang berwasiat yang melanggar. Sama imam tarawih, Anda tarawih sudah tanggal 16 Ramadan berwasiat, yuk kita bunuh. Sekalinya imamnya lupa kunut. Nah, itu hanya kita ini sangat berhati-hati. Kamu sudah wani naik ke atas mimbar, resikonya di mataku lumayan terlalu. Kenapa engkau berbicara sedangkan engkau tidak mengerjakannya? Itu yang penting. Kalau cuma bermodalkan bagi walau ayat, sampaikan kepada mereka walaupun satu ayat, itu sudah. Tapi risiko yang kita sampaikan ini, kita menyuruh kebaikan, apakah kita menggauli kebaikan itu? Kita menyuruh orang jauh dari maksiat, apakah kita jauh dari maksiat? Itu risikonya. Yang orang-orang dulu itu ada makmum disuruh. Nah, sebetulnya itu. Lalu yang kedua dari sini, ar-raja'u biduni talabin, mengharap tanpa mencari, mengharap sesuatu tanpa ia menuntut. Nah, ini mengharap rahmat Allah tapi hanya berselimut di kasur. Kalau orang
Allah Ta'ala itu dia berwudu. Mengharap dapat rahmat Allah, berwudu. Orang berwudu dapat rahmat Allah. Bahkan tetesan-tetesan air bekas wudu itu menjadi malaikat yang mendoakan orang yang berwudu. Lalu sembahyang dapat rahmat, itikaf di masjid dapat rahmat, membaca Al-Quran dapat rahmat, mengambil tasbih berzikir dapat rahmat. Ini mengharap rahmat Allah boleh, bersyukur bersyukur. Itu berarti mengharap tapi tanpa ikhtiar. Kalau mengharap tapi tidak mencari, maka mengharap itu sia-sia. Itu berharap-harap supaya sugih, koler, berusaha. Orang cakap, berusaha ini, tambah ini, ya santai. Orang sudah berusaha, orang pegawainya duduk di warung seharian ngopi rokok. Itu mengharap tapi ada berusaha, maka sia-sia. Yang ketiga, al-istighfaru bidunil nadami, yaitu beristighfar, minta ampun tanpa atau tidak ada penyesalan. Ini sia-sia. Jadi minta ampun tapi tidak menyesal. Padahal syarat orang minta ampun atau bertaubat itu pertama harus menyesal dulu. Menyesal. Lalu habis menyesal baru minta ampun. Astagfirullah. Percuma ya, astagfirullah, tapi kadang menyesal sedikit-sedikit. Nah itu sia-sia. Dia mengucapkan astagfirullah, ampuni aku ya Allah, tetapi di dalam hatinya tidak ada penyesalan, berbuat dosa, maka istighfarnya itu sia-sia. Seharusnya istighfarnya itu disertai penyesalan, namanya an-nadmu. Nadmu itu penyesalan. Lalu setelah menyesal itu berjanji kadang mengulangi lagi. Bahasa kita jarak. Pertama menyesal, dua minta ampun, tiga kadang mengulangi lagi. Nah itu. Tapi kalau menyesal, tidak menyesal, minta ampun tapi tidak menyesal, itu bukan minta ampun. Berarti tetap punya berdosa. Nah, sia-sia. Astagfirullah bilangnya ada rasa menyesal. Harus disertai menyesal dengan dosa-dosa yang telah lalu. Kita ini kadang-kadang merasa apa? Merasa ada dosa. Ini merasa ada dosa Pak. Sembahyang taubat kadang, beristighfar kadang dua, sembahyang hendak lakukan, sembahyang cuma karena kewajiban aja. Asal saja, karena kadang-kadang asal para maghrib hanya bahas. Intil benar para maghrib, johor para asal. Jangan ada wajib bermenggawi. Nah, orang obat itu jangankan dari yang haram, jangankan dari yang makruh, meninggalkan daripada yang utama itu dalam kitab Minhajus Saniyah. Kita ini meninggalkan yang utama itu harus ditobati. Umpamanya yang afdal itu sembahyang itu tepat waktu, awal waktu. Lalu habis awal waktu tepat waktu. Beda awal waktu atau tepat waktu beda. Kalau awal waktu orang ajar kita sudah di masjid. Orang ajar kita datang ke masjid, sholat berjamaah itu di awal waktu. Kalau tepat waktu selama waktu masih belum habis itu tepat aja masih. Maka sekarang zuhur jam 11 lewat 12. Aduh. Datang biar orang ajar datang tuh awal waktu. Tapi bila zuhur 11 lewat 12 biar sembahyang jam 12 tepat waktu masih. Kira sembahyang jam setengah 1 masih tepat waktu karena masih dalam waktu. Tapi kita kadang-kadang awal waktu ada, tepat waktu ada, akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak asal. Kadang-kadang kita merasa berdosa, lalu kadang ada taubat, kadang ada iktirafnya, kadang ada pengakuan dosa itu benar.
Padahal perlu tuh, ya masalah istilah orang sebelah yang orang kawan-kawan orang Kristiani kan ada namanya pengakuan dosa. Nah, itu perlu kita pun harus mengakui dosa. Jangan merasa bersih, jangan merasa karena berdosa. Bersih itu bagus, suci itu bagus, tapi merasa bersih atau merasa suci itu bagus. Buktinya kalau kita ini kadang mau kita ini merasa bersih, merasa karena berdosa, buktinya apa? Kadang pernah bertobat. Istighfar, membaca otis, istighfar, astagfirullah, ada sembahyang, sallallahu sudah. Coba kita istiqomah habis maghrib sembahyang taubat, itu berarti merasa diri ini berdosa. Karena yakin aja kita setiap hari berdosa. Mata kada sengaja naik kendaraan berhenti lampu merah, mencanangi paha putih-putih, mencanangi orang muas-muas, ada terasa mata dosa. Yo, orang kadang melihat umpamanya lampu merah, orang kita berpijit di lampu merah, nggak tahu kita hijaunya apa. Ada sengaja melihat dosa. Kadang ada sengaja kita gibah kawan, dosa. Maka perlu kita setiap hari istighfar. Merasa menyesal Allah, diri ini terlalu kuat, nafsu yang kuat, hawa nafsu kuat benar, iman tipis, diri karena ilmu juga. Nah, lalu merasa berdosa. Makanya kemudian Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Tajul Arus atau dalam kitab Adabus Sulukil Murid, kita ini diberi waktu oleh Allah sama yang kaya, yang miskin, pejabat, yang rakyat, orang larat. Diberi Allah waktu sama berapa? Sehari semalam 24 jam. Sama kita diberi. Tapi kenapa kita nih kadang memaksimalkan waktu diberi Allah 24 jam ini diseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Makanya Jasidin, jangan sampai kita ini diberi waktu 24 jam sedikit pun kau tidak menyisihkan waktu untuk kau bermunajat kepada Allah. Yang tidak ada orang lain tahu kecuali kita dengan Allah. Syukur-syukur di awal malam umpamanya. Tidak bisa di tengah malam. Tengah malam akhirnya tidak bisa, tak mampu, ya di akhir malam. Di akhir malam tak mampu, ya habis subuh umpamanya. Dan di akhir malam itu menjelang subuh umpamanya. Jam 3, jam setengah 4 umpamanya. Ada mampu juga ya habis subuh kan. Jangan sampai kita ini lolos 24 jam kadang-kadang kita hadir khusus untuk Allah. Ya ada mampu kita kayak orang kan kita ini mantap. Termasuk orang ini ada mampu kayak orang buhiri bertengah malam. Ayo aja. 10 menit kan menjelang subuh. Mohon maaf setelah subuh. Kan bagus itu kita mulai bangun sepertiga malam, 2 menit itu disunahkan lagi kita nih menjelang azan itu begitu atau habis azan sepumat dalam kitab Al-Qur'an itu kalau ada salah mau ada habis azan sebelum azan disuruh berabah dulu sepumat. Rupanya sudah ada nih kita biar lebih lagi disuruh berabah dulu. Yang posisi kita itu seperti berabahnya mayat di yang lama, kepala di sebelah utara sini. Batis di sini, kalau menghadap kiblat, lambung kanan di bawah, itu sunnah. Lalu setelah itu baru melanggar kalau kita memang di rumah atau masjid. Yang intinya kita ini disuruh 24 jam ini jangan sampai kita ini 5 menit kan ada waktu untuk Allah yang kita khusus. Yang nggak tahu jauh orang itu al-iqtiraf, mengakui ya Allah, ya Allah. Bahasa orang itu curhat lawan Allah. Namun sudah 5 waktu, kan sudah kewajiban kita memang sebanyak 5 waktu. Ini waktu khusus. Tuhan ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun, dosa keluarga ulun ya Allah.
dosa kami, dosa keluarga kami ya Allah, hamba-hamba kami yang bumi ya Allah. Lima itu terima segala amal ibadah ulun ya Allah, tutupi kekurangan ulun ya Allah. 5 menit itu dianjurkan kan. Dan kita kan lolos sudah sehari yang kita bekerja habis capek kan, capek kan, maka kita kadang dituntut agak orang-orang wali. Nah kadang ada kawian terus malah wiwit sampai subuh, kadang dituntut kita orang awam kayak ulun sekarang orang awam. Ya minimal ada waktu. Nah kita ini kan orang awam ini paling enak itu habis subuh. Orang awam habis subuh baca apa istighfar, apa baca rotita setelah ada itu doa ya Allah. Nah ini orang awam ini semakin kita curhat orang Allah semakin senang Allah. Amal kita curhat lawan manusia mungkin sekali orang menerima, 2 kali pasti menerima, 3 kali banyak orang juga. Rikam atau kisahnya mungkin semua cuma berisi masalah juga ya. Tapi menurut orang Allah akhirnya sisihkan orang-orang soleh itu ada itu kita kadang kawan kayak orang seperti gampang istiqomah jam 2 sampai subuh berat. Lalu sudah yang sudah terlatih kita orang siang pegawai ya kita kalau sembahyang berjamaah subuh itu luar biasa sudah siang tuh yuk capek kita malam. Akhirnya istirahat memang bagi kita ini waktunya malam istirahat. Bangun kita sembahyang subuh, luar biasa. Nah habis sembahyang subuh setengah barang apakah laporan dengan bahasanya jadi istighfar apa memang yang afdal itu waktu sahur ya orang rotib sahur ya antara jam 2 sampai subuh awak insya Allah baru tekanannya awak dari zaman bangun dan sakitan awak apalagi umur sudah 50 tahun ke atas tapi mengkawal diusahakan jangan sampai ada waktu. Kenapa? Kalau kita untuk usaha mampu menyisihkan waktu tapi banyak duduk 5 menit ya roh ampuni ya roh astagfirullah kenapa ada waktu? Nah, itu buktinya bila orang itu menyesal lalu beristighfar itu tidak sia-sia. Tapi tidak sini bila istighfar bidun nadami orang yang minta ampun tanpa ada penyesalan itu sia-sia. Nah, sia-sia. Dan yang keempat al-amalu bidunil ikhlas, biduni ikhlas. Al-amalu biduni ikhlas. Beramal tanpa ada keikhlasan. Nah itu sudah kita bahas kemarin untuk ikhlas ada berapa ya. Ikhlas ada derajat ikhlas orang awam, ada derajat ikhlasnya orang khawas, ada khawasul khawas. Dan derajat kita ini kan ikhlas paling awam apa? Kita menyembah mengesahkan Allah, al-ifradu bi huquqillah, kita sudah menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, bagus sudah pas. Menuhankan hanya Allah, mengharap hanya kepada Allah, nah bersandar takutan hanya kepada Allah. Tapi kan kita di samping itu kan masih doa masih ya Allah mudah urusan lancar, ya Allah mudah rezeki lancar. Mudahan kita selamat di alam kubur, mudahan kita selamat di siratal mustaqim, mudahan masuk surga, mudahan selamat dari api neraka. Nah ada kan embel-embelnya masih itu sudah ikhlas, tapi ikhlasul awam. Begitu kita ya buat enak apa kalau di dunia kita ini sehat, urusan lancar, rezeki lancar, lalu mati masuk surga, kagak disiksa, apalagi itu sudah ikhlas tapi tingkat awal. Ada yang kedua kan ikhlas
minta Allah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah, ada peduli urusan dunia, sakit kan ada peduli dunia, tapi akhirat masih apa? Kepingin makrifat, kepingin musahadah, kepingin masuk surga, jauh dari neraka, tapi masih ada embel-embel, walaupun embel-embelnya urusan akhirat. Ini kan sudah naik kelasnya SMP sudah. Tapi ada lagi yang lebih parah lagi, ingin menyembah Allah tanpa mengurus urusan dunianya ataupun akhiratnya. Pokoknya harus orang hamba tugasku menyembah, tugasku ibadah. Diberikan rezeki Allah ada kan? Terserah Allah. Kita bisa di akhirat masuk surga atau masuk neraka, terserah Allah. Karena oleh hamba tugasnya beribadah. Ini yang paling tinggi. Siapa? Para wali. Kita di dunia ada duit sakit liur pahit, Anda bersedekah caranya masjid Jumat ya 2000 ada duit banyak. Yang dapat apa? Dunia hasanah, akhirat hasanah juga. Ayo ya, walaupun tingkat awal memang kita kelasnya kayak itu, di dunia cukup, urusan lancar, keluarga sehat-sehat aja, ATM berisi, baras banyak, kawan tuh, itu di akhirat masuk surga, kurang nyaman apa lagi? Walaupun itu tingkat kan dosa niru-niru, aku terserah engkau ya Allah, berduit gak ada, ini kita, bini kita mah, anak kita mah, Polda, bawa kita ke duta mall. Nah itu jadi yang terakhir amal biduni ikhlas, amal tanpa keikhlasan itu pun sia-sia. Bisa sudah. Allah bisa al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau ya masalah seperti itu soal tadi dan buat ya Allah ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma, Allahumma ij'al jama'ana jam'an maghfura, Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubarakan, tafarraqna bi ba'dika wa qum asma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana waj'alna min khawjati rizqika wa ahdina bika bihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya minkum ya